Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kajian tafsir, membaca juz amma dari kitab tafsir yang ditulis secara lengkap dan ilmiah oleh Al-Ustadz Afif Abdul Fattah Tobaroh, yang pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada surat Al-Asr. Surat ini urutannya ke 103 di dalam mushaf Al-Quran, tapi kalau dari sisi turun urutan yang ke-13. Surat ini termasuk pendek ya, 3 ayat. Tapi ketika kita nanti membaca dan memahaminya menjadi panjang lebar dan punya makna yang luas. Karena itu jamaah rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat, dan kita berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam baik melalui Al-Quran, melalui perkataan maupun melalui keteladanan. Mengawali kajian kita, mari kita bersama-sama membaca ayat-ayat surat Al-Asr terlebih dahulu agar kita mendapatkan pahala setiap hurufnya 10 kebaikan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila duduk di suatu majelis di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, zikir, mengkaji ayat Al-Quran, maka para malaikat mendoakan dan Allah akan mengampuni orang-orang yang hadir sampai nanti pas bangkit dari tempat duduk majelisnya. Kemudian juga dinilai yang hadir dalam kajian seperti mujahid fisabilillah. Itulah diantara keutamaan majelis taklim. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya. Amin. Bahkan ada riwayat senilai ibadah haji untuk motivasi biar kita tetap semangat dalam mengaji, dalam talabul ilmi. Jamaah rahimakumullah, saya akan baca ayat per ayat, nanti diikuti biar sama-sama dapat pahalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, surat yang sudah kita hafal, surat yang sudah kita baca, tinggal memahami dan mengamalkan. Terjemahan dari ayat per ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal 'asr ayat 1, demi masa. Innal insana lafi khusr ayat 2, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu ayat 3, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang kedua orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bis sabr, dan yang ketiga orang yang saling nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan yang keempat yaitu orang yang saling nasihat menasehati supaya menepati kesabaran. Inilah gambaran orang yang beruntung. Walaupun di awal surat ditegaskan demi masa dan seluruh manusia dalam kerugian, tapi ada pengecualian. Dalam hal ini 4 golongan. Jadi seluruh manusia itu rugi kecuali 4 golongan. 1, orang beriman. 2, orang yang beramal soleh. 3, orang yang selalu saling mengingatkan dalam kebenaran. Dan 4, orang yang selalu saling mengingatkan dalam kesabaran. Kemudian kalau kita buka kosakata satu persatu dari surat ini, diawali dengan wal asri. Wawu dalam bahasa Arab punya makna yang banyak. Umumnya wawu itu diartikan dan, tapi di sini bukan diartikan dan, karena wawu menunjukkan makna qasam. Apa itu qasam? Yaitu sumpah, yang kalau dalam bahasa kita demi. Yang dimaksud dengan al-asr ialah masa. Dapat pula diartikan bagian tertentu dari masa, yaitu waktu sholat asar. Jadi ada yang mengartikan wal asr secara umum demi waktu, ada yang memaknai al asr secara khusus waktu asar. Ini tentu masing-masing punya tujuan makna dari setiap kata.
Kalau ingin menafsirkan umum demi masa, demi waktu, ini tanpa batas. Tapi kalau demi waktu asar, ya ini kesannya untuk menunjukkan waktu akhir siang menjelang malam. Ini perjalanan dari pagi sampai sore atau siang, sampai sore atau maghrib. Ini banyak orang yang rugi menjalani hidupnya karena tidak dalam keimanan, tidak dalam beramal soleh, tidak dalam mengingatkan kebenaran dan kesabaran. Kalau kita mengkaitkan al-asar sebagai waktu asar. Tadi kebetulan kajian hadis di Masjid Thayyibah Banyuanyar, baca hadis tentang keutamaan sholat duha. Di situ disebutkan bahwa man sholla arba'an, ya, sholat duha wa arba'an qoblal ula. Jadi siapa yang sholat 4 rakaat di waktu duha dan 4 rakaat sebelum al-ula, maka baginya baitun fil jannah, akan mendapatkan bonus rumah di surga. Yang menjadi pertanyaan, apa makna al-ula? Ternyata ketika kita cari maksudnya, al-ula itu yang pertama, yaitu sholat wajib yang pertama di waktu siang adalah zuhur. Nah, sementara asar ini ibaratnya yang kedua atau waktu akhir siang. Jadi kalau istilahnya duha itu sebagai awal waktu siang, kalau zuhur awal sholat, ya, di siang hari, atau bahkan boleh dibilang awal waktu sholat dari total 5 waktu. Kemudian asar ini kadang juga disebut sholat wusta, sholat pertengahan. Nah ini karena ada sholat maghrib yang disebut sholat witrun nahar. Jadi sholat witirnya siang itu maghrib. Witir itu artinya ganjil. Jadi antara zuhur dengan asar, antara zuhur dengan maghrib itu asar. Maka asar seakan itu adalah sholat wusta, sholat pertengahan. Sementara zuhur disebut sholat al-ula, yang pertama. Nah ini istilah-istilah kalau kita mengkaitkan dengan waktu-waktu sholat. Intinya waktu sholat itu menjadi sumpah Allah untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Kemudian husren yang artinya kerugian. Makna yang dimaksud ialah celaka di dunia dan mendapat azab di akhirat. Na'udzubillah. Selanjutnya lafal tawasau.
atau tadi khusrin ini untuk secara umum, yakni rugi tanpa disebut kerugiannya. Lafal khusrin itu bersifat nakiroh, atau kata nakiroh adalah kata yang mengandung makna umum. Sementara al-insan itu alnya bersifat menyeluruh juga, al lil istighraq lil jinsi. Jadi al yang punya makna seluruh manusia tanpa kecuali, mau manusia yang hebat, yang pejabat, yang kulit putih, kulit hitam, besar kecil, pokoknya manusia semuanya. Itu alnya yang mengandung arti semuanya. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, alnya artinya segala. Segala puji. Jadi seluruh pujian milik Allah. Nah di sini al-insan, seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Rugi tidak disebutkan, ya. Intinya benar-benar dalam kerugian. Nah, ini tadi berkaitan dengan khusrin. Matur nuwun. Makasih. Kemudian kata tawasau, ya. Sebagian di antara mereka berpesan kepada sebagian yang lain. Artinya nasihat di sini dalam rangka mengingatkan satu dengan yang lain, bukan sepihak, tapi kedua belah pihak sama-sama menasehati. Mau bersin nggak jadi. Kemudian al-haq, lawan kata dari batil, yaitu semua perkara yang mengandung kebaikan. Baik. Kemudian kita baca makna keseluruhan. Walaupun ketika membaca surat Wal-Asr kita banyak yang sudah langsung paham, tapi kalau kita baca ulang bisa menambah wawasan, atau mungkin ada sesuatu yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Makna keseluruhan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan memakai nama masa atau waktu, baik ini waktu yang bersifat umum maupun waktu yang bersifat khusus, yaitu sholat asar, bahwa manusia itu selalu dalam keadaan merugi. Hal ini menyebabkan dia hidup celaka di dunia dan di akhirat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, saling berpesan di antara sesamanya untuk berpegang pada kebenaran yang semuanya adalah kebaikan, dan saling berpesan di antaranya pula untuk berpegang teguh pada kesabaran di dalam mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau membaca ini sepertinya sudah selesai, sudah terbaca semua. Tapi ketika kita coba kaji pelajaran dan penjelasan, ini akan bertambah lagi apa yang terkandung di dalamnya. Bahkan Imam Syafi'i saja melihat surat Al-Asr ini surat yang paling lengkap, sehingga mengibaratkan
seandainya tidak diturunkan ayat lain, ya, hanya surat Al-Asr itu sudah mencukupi, ya, sudah mewakili seluruh ayat-ayat Al-Quran. Nah, orang yang bicara seperti ini atau orang yang menyimpulkan seperti itu karena wawasannya luas, pemahamannya mendalam. Tapi bagi orang yang sekedar menghafal, sekedar membaca sekilas, ya hanya mengatakan surat Al-Asr surat pendek. Dan kalau dibaca singkat, padat, selesai. Tapi kenapa seperti Imam Syafi'i sampai menjadikan surat Al-Asr seakan-akan surat yang lengkap dan mencukupi, seakan bisa mewakili seluruh kandungan isi Al-Quran. Yaitu tadi, karena secara garis besar isi Al-Qurannya 4 macam itu, bahwa diawali dengan manusia itu semua merugi, ya, kecuali yang beriman. Nah, misi Al-Quran untuk mengajak orang beriman. Oleh karena itu, sikap kita terhadap orang-orang yang belum beriman tentu untuk berhusnudzon dulu, bahwa siapa tahu dengan kita mengajak dia akan masuk ke Islam dan mau beriman. Karena memang orang yang tidak beriman rugi. Dan tugas kita justru mengajak orang untuk beruntung, tidak membiarkan orang dalam kerugian, dan juga tidak menvonis orang yang belum kita ajak dianggap sebagai orang yang rugi atau orang yang benar-benar tidak beruntung dan sesat gitu. Jadi kesimpulannya, ketika ada kata iman, ini justru memotivasi kita untuk menjadi orang beriman, sekaligus juga untuk mengajak orang beriman. Dan ayat ini di dalam Al-Asr itu salah satu misi ayat Al-Quran adalah ajakan beriman. Maksud saya begini, banyak orang belum mengajak orang untuk beriman, tapi sudah menyalahkan mereka yang tidak beriman. Nah, ini juga satu langkah atau sikap yang perlu kita tinjau ulang. Mamanya kita melihat ada orang kafir, ada orang non muslim, ya kita coba ajak dulu orang itu untuk Islam, karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di tengah-tengah orang kafir, di tengah-tengah orang musyrik. Lalu Nabi mengajak, terlepas sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun, sama saja mereka diingatkan atau tidak diingatkan tidak beriman. Itu bukan berarti lalu kita pasrah, lalu kita menyerah. Harus tetap kita berupaya, berusaha mengajak orang untuk beriman. Saya ingin nanya, kira-kira jenengan kalau melihat ada orang tanda kutip kafir, non muslim, jenengan itu sinis apa bersikap lemah lembut lalu mendekat untuk masuk Islam? Coba. Rata-rata kita itu sikapnya wajah bermusuhan atau pengen berkenalan. Nah, itu baik. Tapi kayaknya kok rata-rata wah
ternyata bukan orang Islam toh. Oh, ternyata dia kafir toh. Ternyata dia non muslim toh. Nah, justru dia non muslim, dia orang kafir, dia orang musyrik, kita kenalan, dekati, berhasil nggak kita mengajak dia menjadi orang beriman? Kayaknya kok nggak ada niatan ngajak kita ini. Ya, mengajak itu ya tidak harus yuk masuk Islam, ya nggak begitu. Justru sikap kita yang santun, sikap kita yang ramah, menunjukkan akhlak mulia di hadapan non-muslim, di hadapan orang kafir, itulah ajakan dan itulah dakwah sebenarnya. Jangan malah kemudian di hadapan orang kafir, belum kita ajak apa-apa, kita sudah menunjukkan ya, ketidaksopan santunan, kepemilikan akhlak mulia, malah kita dicap orang yang tidak berakhlak mulia, malah itu kerugian kita sebenarnya. Jadi ketika Allah mengatakan seluruh manusia dalam kerugian kecuali satu orang yang beriman, ini satu, kita bersyukur menjadi orang beriman, tapi jangan cukup puas diri kita beriman lalu tidak mengajak orang lain untuk beriman. Apalah artinya Nabi Muhammad SAW bersusah payah ngajak-ngajak orang untuk masuk Islam? Kalau hanya untuk kepentingan pribadi, Nabi secara ekonomi sudah mapan ketika bisnis di Mekah. Ketika mendapatkan wahyu, tentunya beliau sudah menjadi orang beriman pertama kali. Tapi yang kemudian justru tugas yang selanjutnya setelah beriman untuk mengajak orang beriman itu lebih berat. Kita sudah beriman, alhamdulillah. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang lain yang belum beriman menjadi beriman? Makanya Nabi memotivasi siapa yang mengislamkan satu orang saja, maka nilainya seperti mendapatkan kuda yang istimewa, lebih mahal dari kuda yang istimewa. Artinya betapa besar pahala orang yang bisa mengislamkan orang yang belum Islam untuk menjadi orang Islam dan beriman. Nah, ini yang kadang-kadang luput dari kita untuk mengajak orang dari tidak Islam menjadi Islam, dari kafir menjadi beriman. Ini yang mungkin perlu ditingkatkan, ajakan-ajakan untuk masuk Islam. Terlepas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi bukan berarti kita tidak mengajak. Walaupun kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin, agama kalian bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini bukan berarti lepas tangan untuk mengajak mereka untuk bergabung dengan kita. Kalau dalam urusan dunia saja, seringkali kita namanya bisnis sebagai marketing, orang yang tidak niat beli aja didekati bagaimana biar mau beli. Atau apalagi musim kampanye, coba orang-orang yang tidak separtai saja didekati biar mau noblos partainya gitu loh. Nah, giliran kita berhadapan dengan orang yang tidak Islam, orang kafir, orang musyrik, kita langsung wah kafir itu, dia musyrik itu. Agak halusnya dia non muslim. Tapi di mana tugas kita menyampaikan kepada mereka untuk bisa menjadi orang Islam, orang beriman, biar beruntung. Nah, ini harus sama-sama bergerak. Bagaimana satu sisi kita menjaga keimanan diri dan juga menjaga keimanan sesama muslim, sama orang beriman,
sekaligus bagaimana biar mengajak orang yang tidak Islam menjadi Islam tanpa memaksa, tapi mengajak. Entah dalam bentuk sikap kita yang baik, memiliki akhlak mulia, itu akan menjadi daya tarik dalam dakwah. Sebuah kisah yang populer, terlepas riwayatnya belum kita kaji mendalam, ketika ada anak Yahudi yang sakit, padahal konon kabarnya si anak ini sering menghina Nabi. Tapi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW kehilangan anak yang biasa menghina. Lalu dicari, dapat informasi dia sakit. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Menjenguk orang yang sakit, orang yang dia biasa menghina dan melecehkan Nabi. Ini namanya akhlak mulia. Nabi tidak mengatakan ayo kamu masuk Islam, tapi dengan datangnya Nabi menjenguk orang sakit yang agamanya Yahudi, yang tadinya biasa menghina melecehkan Nabi, malah justru kagum bagaimana seorang Muhammad yang biasa dihina kok malah menjenguk, bukan malah mendoakan mati sekalian gitu loh, tapi malah mendoakan biar sembuh. Ini adalah contoh akhlak mulia yang ditampilkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian si anak itu malah justru masuk Islam karena akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW tanpa mengajak. Tapi sikap dan akhlak mulia itulah sebagai media dakwah. Maka jadilah muslim yang berakhlak mulia. Ya, kadang kita harus tegas, terkesan kita harus keras, tapi tetap diiringi ada akhlak mulia. Mengedepankan akhlak mulia dari sikap keras itu akan lebih baik, mendatangkan kemaslahatan dan bahkan bisa menjadikan orang lain simpatik yang tadinya kafir, malah Allah memberi hidayah melalui akhlak mulia yang kita tampilkan. Ini perlu dikaji lebih jauh bagaimana fiqhud dakwah, pemahaman terhadap dakwah. Kadang-kadang luput. Jadi kita sudah merasa orang lain itu lawan, orang lain itu musuh, sehingga kita tidak punya niatan untuk ta'aruf, untuk mendekat, untuk mengajak, biar menjadi orang yang tidak rugi, tapi menjadi orang yang beruntung. Karena itu illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Dan misi Al-Quran memang untuk mengajak orang-orang agar beriman. Kemudian diterangkan di dalam buku ini iman dan amal soleh. Ya. Jadi Allah telah bersumpah dengan memakai nama masa, karena masa sangat penting kedudukannya bagi kehidupan manusia. Ini berkaitan dengan pengantar wal asri ini. Di dalam masa, di dalamnya, ya, di dalam masa terkandung kehidupan yang saling berganti. Di dalamnya terdapat kemudahan dan kesengsaraan, kekayaan dan kemiskinan, serta bahagia dan celaka. Semuanya silih berganti. Karena mengingat kebanyakan manusia selalu mengaitkan musibah dengan masa, serta mereka mengeluh dan merasa sakit atas masa, maka Allah bermaksud
menjelaskan kepada mereka melalui sumpah ini bahwa kerugian dalam pekerjaan manusia itu datangnya bukanlah dari massa, dan bahwa manusia itu akan selalu dalam kerugian selagi dia tidak mau menegakkan dan menyandang 4 perkara, yaitu iman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, saling berpesan untuk mengerjakan perkara yang baik, dan saling berpesan untuk berpegang teguh pada kesabaran. Lagi-lagi membaca ini secara singkat seakan sudah selesai surat, seakan sudah tuntas kandungan Al-Asr. Tapi kenyataannya masih ada yang harus dikupas lagi. Yaitu di sini iman dan amal soleh. Beriman kepada Allah merupakan kewajiban pertama bagi manusia di bumi ini. Jadi kalimatnya kewajiban manusia. Berarti pada prinsipnya seluruh manusia seharusnya iman, ya. Semua manusia seharusnya dan wajib beriman. Maka kalau ada orang yang kemudian tidak beriman, itu berarti menyimpang, ya, menyimpang dari tujuan utama. Dan ketika ada orang menyimpang keluar dari rel, ya, keimanan, justru kita bertugas untuk mengajak kembali ke rel yang benar, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Selanjutnya keterangan di sini, karena sungguhnya iman itu merupakan tanda bahwa manusia telah mendapat petunjuk dan mempunyai pandangan hati yang benar. Mengapa manusia tidak beriman kepada penciptanya, sedangkan segala sesuatu di dunia ini menjadi saksi bagi keberadaannya? Ini kan pertanyaan kepada orang kafir, pertanyaan kepada mereka yang belum mau masuk Islam, belum punya iman. Kenapa mereka tidak beriman? Nah, ini juga seharusnya kita, ya, mengkomunikasikan kepada mereka-mereka yang belum beriman. Beriman kepada Allah mempunyai pengaruh yang baik di dalam kehidupan manusia. Iman dapat melenyapkan dan menyingkirkan kegelapan dalam kehidupan ini, dan dalam memasukkan perasaan penuh harap di dalam kalbu. Pada saat sedang frustasi, manusia yang mukmin akan selalu ingat bahwa di sana ada pelindung, tempat ia mengadu dan meminta perlindungan. Nah, ini ketika orang beriman lalu ada masalah, rujukannya Allah, ingat Allah, sehingga ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan ingat Allah hati menjadi tenang? Dan ingat Allah tanda beriman, dan orang beriman akan menjadi nyaman, ada ketenangan batin, sehingga tekanan-tekanan kehidupan yang menimbulkan stres itu akan mudah terobati. Jadi kadang ada orang yang sebenarnya sehat secara fisik, tapi seringkali ada keluhan, entah kepalanya pusing, entah sesak napas, dada tidak nyaman, perut juga sakit. Tapi begitu dibawa ke dokter, dicek, di scan, di lab
segala macam alat-alat canggih untuk mendeteksi penyakit, semua organnya sehat. Yang jantungnya baik, livernya bagus, perutnya, lambungnya juga normal. Tapi dia mengalami sesak napas, rasanya sesak dadanya, ya kepalanya pusing. Itu biasanya karena adanya pikirannya mengganggu, yang itu nggak bisa dideteksi oleh alat medis. Hatinya yang tidak tenang karena pengaruh dari pikiran itu sendiri, sehingga was-was, khawatir, takut, sedih. Timbulnya badan secara perlahan-lahan menjadi lemah, sakit, akhirnya mager, malas gerak. Jadi artinya jadi malas. Itu stres sebenarnya. Dan penyebabnya karena kurang iman. Maka kalau menghadapi berbagai masalah dengan kembali kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan ingat Allah maka hati menjadi tenang. Dan teorinya orang beriman tidak stres. Orang beriman tidak malas. Orang beriman tetap semangat. Orang beriman tetap tenang. Itu seharusnya. Tapi kalau ngaku iman tapi menjadi stres, berarti keimanannya yang bermasalah. Perlu dicas ulang, perlu ditingkatkan. Satu sisi dia sudah beriman, dan ini golongan beruntung dari 4 orang tadi. Iman, kemudian amal soleh. Nah, imannya sudah 1 poin, tapi kok ada masalah dalam kehidupan. Berarti dalam menerapkan imannya yang masih perlu perbaikan. Nah, ini hanya sekedar mengulang-ulang bagaimana keimanan itu penting dan bukan sekedar ucapan, tapi benar-benar diterapkan. Karena itu tadi beriman kepada Allah, ya, ini akan menangkan. Pada saat sedang frustasi manusia yang mukmin, nah ini orang yang beriman selalu ingat bahwa di sana ada pelindung, tempat ia mengadu dan meminta perlindungan. Makanya ada doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bingung, minal hammi wal hasan, dan sedih, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Ini yang doa biasanya kaitannya dengan orang punya hutang sebenarnya. Kalau orang punya hutang lalu sudah datang ditagih utang tapi belum punya uang, biasanya apa? Ya bingung, ya sedih, akhirnya jadi lemah dan akhirnya malas. Nah, ini maka minta kepada Allah berlindung dari itu semua. Jamaah rahimakumullah. Lanjutan keterangannya di sini, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa untuk membantunya, dan bahwa apa yang menimpa dirinya berupa kemudorotan akan mendatangkan pahala baginya. Karena itu
dia tenang dan menjadi kecillah semua kengerian yang dihadapinya, serta semua musibah akan terasa mudah ditanggungnya. Ini kata-kata motivasi dan cara menyikapi masalah. Jadi apapun masalahnya, kembalikan kepada Allah, maka semuanya mudah. Semua akan teratasi. Mengatasi masalah tanpa masalah, datanglah ke Allah Ta'ala. Emang pikirannya kemana? Jadi artinya menyikapinya, walaupun ini musibah, dilihatnya sisi hikmah. Walaupun sakit, dilihatnya sisi hikmah. Ya ini bukan berarti kita kemudian ketika ada sakit kemudian alhamdulillah sakit, ya enggak. Tapi paling tidak sakit. Nabi Muhammad SAW kan mendoakan tohuron insya Allah. Jadi langsung membuat pikiran positif. Oh iya, saya diberi sakit, mungkin banyak dosa, sehingga dengan sakit sebagai pelebur dosa, pencuci dosa. Nah, maka penderitaan atau sakit yang diderita itu malah tidak dirasa, karena melihatnya sisi hikmahnya. Jangan malah mengeluh, aku pusing, aduh, obat manapun gak ada yang bisa menyembuhkan. Sudah ke dokter fulan, dokter sana, dokter sini, alah semuanya gak ada yang beres. Alternatif, apa meneh alternatif, gak ada yang cocok. Alah mau ribut tak itu. Mengeluh dan mengeluh, tapi lupa sakit itu datangnya dari Allah dan Allah pula yang menyembuhkan. Tidak berdoa kepadanya, tapi hanya mengeluh dengan keadaan, ya tambah pusing, tidak mudah sembuh. Tapi kalau ya Allah alhamdulillah ini sakitnya terus dirasa, sudah ke dokter sana sini, ya mungkin Allah masih sayang ke saya ini sehingga masih diberi sakit biar lebih suci dan bersih diriku ini. Seperti itu lebih nyaman. Bukan mengeluh, mengadu dan menyalahkan sana sini. Itu tidak mengatasi masalah, tidak menyelesaikan sakit. Ini hanya contoh saja. Umpamanya kaitannya dengan ekonomi, bahwa hidup kok begini ya, susah, begitu susah. Jadi menghadapi hidup, mengeluh, hanya memikirkannya bagaimana untuk lepas dari kesusahan ini, tapi tidak pernah ingat Allah yang memberi kesusahan itu dan Allah yang akan menghilangkan kesusahan, atau mengambil hikmahnya, oh ya lagi diuji, sabarkah aku menghadapi tantangan hidup ini. Nah ini melihat sisi hikmah dan positifnya, dan tentu tidak mudah, penuh tantangan dan rintangan. Makanya di sini nanti dilanjutkan dengan ada saling mengingatkan kesabaran. Ini dalam rangka untuk menenangkan. Kemudian adapun orang yang tidak beriman selalu akan menjadi mangsa bagi berbagai macam penyakit jiwa, emosi dan jasad. Nah ini. Jadi orang yang tidak beriman ini malah seringnya stres, depresi, ya. Kemudian mudah emosi, sehingga berdampak pada fisik, jasadnya mudah sakit. Teorinya orang Islam kuat, ya.
kemudian tenang pikirannya, ya. Tapi kalau kemudian tadi ada orang beriman kok masih kurang memikirkan apapun kembalinya kepada Allah, berarti imannya yang perlu ditingkatkan. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa perbandingan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman berpengaruh kepada batin dan fisik, lahir dan batin. Jadi kalau orang beriman baik lahir maupun batin akan sehat selalu. Nah, kalau orang tidak beriman ini akan mudah, ya, rapuh baik lahir maupun batin. Dan ia selalu menjadi sasaran bagi angan-angan yang kosong yang selalu menghantuinya. Apabila dia tertimpa musibah, maka hilanglah kesabarannya. Ini untuk menggambarkan orang tidak beriman. Dan dunia yang lebar itu terasa sempit baginya. Akhirnya dia mengembara di lembah, begadang dan mabuk-mabukan. Ini untuk menggambarkan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian beriman kepada Allah dapat memancarkan sumber-sumber kebaikan di dalam hati manusia dan dapat meringankannya untuk melawan hawa nafsu yang membahayakan serta ketamakannya, dan dapat menjauhkan dirinya dari kejahatan dan perbuatan-perbuatan dosa. Ini bagi orang beriman. Kemudian oleh sebab itu maka Allah Ta'ala selalu menggandengkan iman dan amal soleh dalam Al-Quran. Jadi artinya antara iman dan amal soleh seringkali dalam Al-Quran satu paket. Contohnya di sini illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Hal seperti ini kita dapati dalam Al-Quran pada 50 tempat lebih. Nah, ini tolong diingat-ingat, gandengan antara iman dan amal soleh dalam Al-Quran itu lebih dari 50 ayat, 50 tempat. Jadi iman amal soleh, iman amal soleh itu terulang-ulang sampai 50 kali lebih. Kemudian selanjutnya saling berpesan untuk perkara yang benar. Nah, ini tentu sama-sama sudah mengerti, tapi sedikit kita perlu baca ulang bahwa saling berpesan untuk perkara yang hak, yang benar merupakan kebutuhan. Mengerjakan perkara yang hak memang sulit karena perkara hak selalu bertentangan dengan kemauan hawa nafsu. Lawan dari kemaslahatan khusus dan lawan angkara murka pada penguasa serta kezaliman orang. Nah, ini jadi mengingatkan dalam kebenaran itu tidak mudah, kadang menghadapi tantangan, ya. Jadi apalagi kalau dikaitkan dengan penguasa. Wah, ini kalau umpamanya ada penguasa yang tidak menjalankan kebenaran, lalu diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Persoalannya, maukah ya mereka untuk kembali ke jalan yang benar? Ya resikonya biasanya yang mengingatkan bukan direspon positif, tapi malah ditangkap. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Tapi kita berharap mudah-mudahan orang-orang yang berkuasa itu terbuka hatinya sehingga mudah ya memperbaiki diri
bila mana ada kesalahan mau memperbaiki. Jadi contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dilantik sebagai khalifah itu menawarkan diri, kalau ada kesalahan pada diriku dalam memimpin, luruskan. Jadi artinya membuka diri untuk diingatkan. Ya mungkin kalau zaman sekarang ada seorang pemimpin yang menawarkan diri, silakan kalau ada kesalahan saya dikritik, silakan luruskan kesalahanku. Tapi begitu dilakukan malah yang meluruskan, yang mengkritik hilang dari peredaran. Nah ini kan berarti antara yang diomongkan dengan kenyataan belum sejalan. Ya mungkin lupa mungkin, atau yang ngomong dengan yang menyelesaikan masalah beda itu loh masalahnya. Makanya ini perlu ada keselarasan. Kemudian terakhir, ini benar-benar menguji kesabaran ini. Jadi waktunya semakin malam, materinya semakin panjang, tapi sudah redup semuanya ini ya. Ini betul-betul harus sabar gitu loh. Jadi sekarang sedang mempraktekkan watawasau bisobri ini. Saya mencoba mengingatkan sabar. Tapi sih dijak sabar ya udah mesti sabar gitu loh. Gak semudah apa yang dikatakan. Padahal ya wis hafal ayatnya dulu. Dan ini untuk saling memberi nasihat pesan sabar. Belum jam 9. Tapi rasanya wis kesel banget tuh. Ya sudah, sabar. Nah, ini kan hanya sekedar ungkapan sabar itu kadang ya gampang diomongkan. Tapi untuk menerapkan hanya sabar nunggu sampai jam 9 abote ora umum gitu. Jam kok ya ora rampung-rampung, ora apa ngajine ora rampung-rampung jamemu wis yaene umpamanya. Ini baru urusan pengajiannya dalam kebenaran dan kebaikan saja, menghadapinya untuk sabar abot. Apalagi minumannya udah habis semua, tambah tidak ada harapan. Ini hanya contoh kecil aja. Sabar. No ya sabar sih sabar, tapi kan ada batasnya. Jadi ora sabar niku. Orang kalau sudah bilang sabar ada batasnya, itu titik awal tidak sabar. Ya namanya sabar ya tanpa batas. Mamanya sakit, mbok sabar. Iya aku ya jane sabar, tapi ini sakit lama banget gak sembuh-sembuh. Jadi yo kadang sabar sih sabar, tapi udah tabinya itu loh. Jadi kalau sudah ada tabinya itu artinya ya sudah mulai luntur sabarnya. Ya ini, jadi perlu memang untuk saling mengingatkan terus dalam menghadapi apapun, ya mengingatkan untuk menuju kebaikan dan tentunya sabar menghadapi berbagai tantangan. Dan Allah menegaskan wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini surat Al-Anfal ayat 46. Atau di sini ada innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, makanya sabar. Ini pengajian belum rampung. Yang terakhir, kalau terakhir insyaallah sabarnya mantap ini. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Demikian, mudah-mudahan apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah meridhoi kita semua sehingga kelak kita bahagia dunia akhirat menjadi ahlul jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri.
pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.